Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada hari ini, ada baiknya teman-teman menandatangani daftar hadir terlebih dahulu ya, agar saya mengetahui siapa saja yang datang pada bimbingan kelompok hari ini. Nanti setelah ditandatanganin, tolong kembalikan lagi kepada saya. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir di bimbingan kelompok pada hari ini. Gimana teman-teman kabarnya, baik? Baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya teman-teman. Amin. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan akan mendapatkan kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama masing-masing. Di sini saya akan memimpin doa menurut agama Islam. Untuk yang agama non-muslim bisa berdoa sesuai agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik minat belajar menurun pasca pandemi. Ya Allah, hamba-Mu ini meminta kepadamu, lancarkanlah ya Allah, ridhoilah kegiatan kami ini, ya Rahman ya Rahim. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini, kegiatan ini dapat membawa perubahan dalam diri kami dan menjadikan bermanfaat di kehidupan kami kelak. Ya Allah ya Tuhan kami, dimanapun orang tua kami berada, lindungilah mereka ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah pekerjaan mereka ya Allah. Sehatkanlah mereka selalu, jauhkanlah mereka dari mara bahaya. Karena dimanapun mereka berada, mereka berikhtiar mendapatkan apa yang mereka inginkan atas ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah selalu rezeki mereka ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu doa ini bermujarat. Mudahkanlah ya Allah dan ridhoilah doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum memulai PKP-nya, di sini saya ingin memberi tahu teman-teman terlebih dahulu ya. Jika nanti ada teman-teman yang ingin mengemukakan pendapatnya, silakan angkat tangan ya teman-teman terlebih dahulu. Baru ketika saya mempersilakan teman untuk mengemukakan pendapatnya, baru teman bisa mengemukakannya. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak pengertian dari bimbingan kelompok? Untuk saudari Hillary silakan. Jadi menurut saya itu pengertian bimbingan kelompok itu adalah suatu pemecahan masalah yang melibatkan dinamika kelompok. Baik. Ada lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya? Silakan untuk saudari. Mungkin menurut saya pengertian bimbingan kelompok itu adalah pemecahan masalah secara kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok itu sendiri. Baik, berarti ada lagi silakan. Saya yang kelompok itu adalah mengumpulkan individu-individu yang memiliki masalah yang sama untuk dipecahkan secara bersama. Baik, berarti pada intinya di sini untuk memecahkan masalah yang sama kan. Nah, di sini saya mungkin akan menyempurnakan aja ya teman-teman. Jadi pengertian bimbingan kelompok itu atau yang biasa kita sebut dengan BKP merupakan salah satu bentuk layanan yang dimana itu yang di dalamnya itu akan membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, di bimbingan kelompok ini ada pengantar tujuannya ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu nggak tujuan dari bimbingan kelompok ini? Sebelum saya memberitahunya lebih jelas, ada nggak teman-teman yang ingin mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu? Baik, untuk saudari Elizabeth. Mungkin tujuan bimbingan kelompok ini untuk mengendalikan diri kepada kelompok.
mengendalikan diri untuk mengasih pendapat kepada Oh, kelompok. baik. Ada lagi untuk saudari Hillary? Mungkin tujuan dari PKP sendiri itu menurut saya adalah kita jadi mampu berbicara di depan orang banyak gitu. Terus kita bisa menghargai gitu berbagai pendapat orang lain. Baik, tadi mungkin saudari Siti Fadila ingin mengemukakan pendapatnya. Mungkin menurut saya tujuan pelayanan BKP ini untuk melatih anggota kelompok untuk bisa mengutarakan pendapatnya. Baik. Saudara Michael. Baik, terima kasih. Mungkin tujuan dari bimbingan kelompok ini mungkin agar kita menemukan alternatif pemecahan masalah dari topik yang ada. Baik, terima kasih teman-teman. Benar yang apa teman-teman bilang tadi itu merupakan tujuannya. Nah, di sini saya ingin melengkapi saja ya, teman-teman. Jadi yang pertama itu tujuan dari bimbingan kelompok sendiri itu yang pertama ada agar melatih anggota kelompok untuk dapat berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-teman, di hadapan banyak orang termasuk ya. Nah, lalu yang kedua itu melatih kita bersikap terbuka di dalam kelompok. Lalu yang ketiga, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman di dalam kelompok. Mungkin yang ini itu untuk yang kayak seperti extrovert gitu kan teman-teman. Jadi kan kalau di bimbingan kelompok ini dia mampu untuk saling akrab gitu. Lalu yang keempat itu melatih kita untuk mengendalikan diri kita di dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, melatih kita dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain, seperti yang selanjutnya yang terakhir itu menemukan alternatif seperti yang dibilang saudara Michael. Nah, dia itu di sini kita dapat menemukan alternatif pemecahan masalah topik yang nanti kita akan bahas. Nah, ada pula cara pelaksanaannya itu yang pertama teman-teman, semua teman-teman diharapkan untuk saling berpendapat ya teman-teman. Lalu tidak ada pendapat yang salah di sini nanti teman-teman, dan tolong jangan ada yang saling menyalahkan pendapat temannya. Dan seperti yang saya bilang tadi pertama kali, jika ingin mengemukakan pendapat tolong tunjuk tangan ya teman-teman. Nanti ketika ada orang yang bersamaan ingin mengemukakan, nanti saya tunjuk dulu baru tolong dikemukakan. Nah, selanjutnya di sini di BKP ini juga ada asas-asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, di sini tuh maksudnya diharapkan untuk anggota kelompok itu dengan sukarela untuk mengikuti kegiatan ini. Tidak ada yang merasa terpaksa atau yang disuruh-suruh gitu. Berarti itu atas kemauan diri sendiri. Lalu yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, diharapkan kepada setiap anggota kelompok itu untuk bersikap terbuka, untuk memberikan ide-ide serta saran-saran terhadap topik yang akan kita bahas nanti. Lalu asas kenormatifan. Nah, di sini tuh diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan spontan dan santai, dan tunjuk tangan terlebih dahulu bagi yang ingin berpendapat. Jika di antara ada dua orang yang serentak tunjuk tangan, maka nanti kita akan kesepakatan siapa duluan yang ingin mengemukakannya. Lalu yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Nah, jika ada topik atau pembahasan yang kita bahas nanti ini bersifat rahasia, tolong kita sama-sama janji untuk merahasiakannya ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, agar membuat kita ini saling akrab, sebelum kita masuk ke topik, kita harus saling mengakrabkan diri dulu ya teman-teman. Di sini saya ada games. Gamesnya itu sebut nama. Nah, contohnya ini seperti ini. Saya menyebutkan nama saya terlebih dahulu, Tania. Lalu orang kedua di sebelah kanan saya itu menyebutkan nama saya, lalu menyebutkan nama dirinya sendiri. Contohnya Tania. Selanjutnya seperti itu. Kalau saya berarti kan Tania. Lalu Elizabeth sebut nama saya dulu, baru sebut nama dirinya. Begitu selanjutnya teman saudara ya, sebut nama saya, sebut nama Elizabeth, lalu sebut nama dirinya. Mungkin bisa kita lakukan sekarang ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman. Tania Elizabeth, Soraya, Tania Elizabeth Soraya Hillary,
Tania, Elizabeth, Soraya, Hillary, Gila. Nania, Elizabeth, Soraya, Hillary, Siti Fadila, Michael. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman karena baru sekali saja kalian sudah paham. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan kegiatan kita untuk membahas topik pada pertemuan ini. Di sini PK yang akan menentukan topiknya itu berarti saya sendiri. Nah, pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai minat belajar turun pasca pandemi. Apakah teman-teman sekalian sudah siap untuk melanjutkan BKP pada kali ini? Siap. Baik, terima kasih teman-teman. Apakah ada yang mau dipertanyakan lagi? Tidak. Baik, berarti bisa kita lanjutkan ya teman-teman. Bisa. Lanjut. Nah, baik teman-teman, adapun topik BKP kita pada pertemuan kali ini ialah tentang minat belajar turun pasca pandemi. Nah, baik teman-teman, kan tadi saya sudah katakan topik kita kali ini mengenai minat belajar turun pasca pandemi. Nah, teman-teman tahu tidak? Gini, saya mau meminta kepada teman-teman untuk agar teman-teman bisa berpendapat ya teman-teman. Menurut teman-teman, mengapa topik minat belajar menurun pasca pandemi itu penting untuk dibahas di BKP kali ini? Baik, untuk saudari Elizabeth dulu. Mungkin karena kita membahas topik ini karena sangat penting untuk zaman anak sekarang, karena banyak zaman sekarang anak-anak itu kurang membaca buku atau literasi. Oke. Berarti menurut Elizabeth penting itu karena sekarang banyak anak yang sehabis COVID jadi jarang mau belajar, gitulah intinya ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, tidak ada. Benar ya yang dibilang sama Elizabeth, karena tidak ada yang semenjak itu jarang ada anak yang mau membaca buku, mau belajar gitu. Baik teman-teman, karena tidak ada lagi yang berpendapat, mungkin saya mau menambahkan. Jadi topik ini tuh sebenarnya penting untuk dibahas karena semenjak COVID-19 itu terjadi, banyak anak-anak yang jadi malas belajar karena lebih banyak memilih main handphone. Karena kan dulu pas COVID itu kan kita belajarnya sekolahnya itu dari daring gitu kan, jadi otomatis anak-anak banyak yang udah punya handphone. Nah, dari sejak itulah banyak anak-anak yang malas belajar karena lebih mementingkan handphone, mementingkan gadget daripada belajar. Nah, teman-teman tahu tidak apa faktor penyebab dari minat belajar itu turun dari setelah pandemi? Baik, untuk saudari Hillary. Mungkin ya, menurut saya sendiri gitu, faktor penyebab minat belajar seseorang itu menurun waktu pandemi itu dikarenakan keterbatasan pertemuan gitu. Misalnya kayak sebelum COVID itu kan kita itu bisa gitu berdiskusi langsung bertatap muka dengan guru dan teman-teman semuanya gitu. Kalau sekarang kan, kalau pas di pasca pandemi itu kita itu menggunakan dari Zoom gitu untuk melakukan pembelajaran, jadi kayak kurang efektif ataupun kurang maksimal. Baik. Jadi seperti itu. Mungkin saudari Siti Fadila ada yang berpendapat? Sejalan dengan jawaban dari jadi karena keterbatasan tatap muka, jadi menurunlah minat belajar. Baik, berarti menurut saudari sekalian, minat belajar ini turun, faktor penyebabnya itu dikarenakan kurangnya bertatap muka untuk untuk proses pelajaran gitu. Benar juga ya teman-teman, karena memang banyak orang kurang mengerti, kurang paham kalau belajarnya itu tidak secara langsung, karena kan banyak yang kurang jelas gitu ya, kayak mungkin tiba-tiba jaringnya tidak ada ya, itulah ya kan teman-teman, berarti benar yang kalian bilang. Nah, jadi teman-teman sekalian mungkin bisa mengemukakan pendapatnya, apa sih dampak dari minat belajar ini turun gitu dari setelah pandemi. Baik, untuk saudari Soraya silakan. Ilmu pengetahuan anak itu sendiri mengurang karena kan belum tentu ada jaringan di daerahnya
ada daring. Baik, tadi saudari Siti Fadila mau menambahkan, silakan. Menurut saya dampaknya itu jadi pengurangan prestasi ya. Mungkin yang awalnya dia juara kelas tapi karena terhalang oleh COVID itu jadi agak bermalas-malasan karena daring gitu. Jadi prestasinya menurun. Nah, baik. Sejalan tadi ya yang dibilang saudari Soraya sama saudari Siti Fadila. Memang benar dampaknya itu bisa menurunkan IQ, prestasi gitu ya teman-teman, benar. Jadi, baik teman-teman. Dari faktor penyebab serta dampaknya pasti kan ada solusi nih teman-teman agar kita itu bisa meningkatkan minat belajar kita gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat, silakan. Untuk saudari Clary, silakan. Mungkin ya kalau dari diri saya sendiri waktu saya pas masih SMA itu kan SMP sebenarnya, cuman SMA gitu saya merasakan COVID ini paling berpengaruh gitu. Jadi kan minat belajar kita menurun itu karena tadi keterbatasan pertemuan, jadi kita agak malas gitu. Kalau dari saya sendiri mungkin di rumah itu kita bisa lebih lagi, walaupun kita banyak main HP tapi bukalah dan carilah memang betul-betul untuk memotivasi diri kita bagaimana supaya kita itu tetap belajar, jangan karena COVID itu jadi mempengaruhi prestasi kita. Mungkin seperti itu yang bisa saya kasih pendapat. Baik, terima kasih. Untuk Siti Fadila sendiri, Mungkin solusi untuk diri saya sendiri ketika mengalami masa COVID, mencari metode pembelajaran yang lain, mungkin seperti lihat dari YouTube seperti itu kan. Jadi kita mungkin dari daring nggak terlalu mengerti, bisa mencoba mengerti dari materi yang ada di YouTube. baik, terima kasih untuk saudari Hilary dan saudari Siti Fadila. Benar yang kalian bilang. Di sini saya mungkin menambahkan ya, solusinya itu seperti yang sudah kalian bilang, di rumah mencari metode pembelajaran lain gitu kan, benar. Nah, alangkah baiknya lebih baik lagi jika kita menanamkan diri kita sendiri untuk mampu meningkatkannya gitu. Kalau bisa kita tuh punya patokan gitu. Ibaratnya kayak kalau bisa kan kita tuh ada catatan apa mimpi kita, apa cita-cita kita. Letakkanlah di tempat yang bakalan sering kalian lihat gitu. Nah, dari situ kalian bakal termotivasi untuk meningkatkan minat belajar kalian agar tercapai cita-cita kalian. Nah, sekian dari saya seperti itu teman-teman solusinya. Nah, sebelum kita masuk sesi selanjutnya agar lebih rileks, alangkah baiknya kita melakukan games komitmen dulu ya teman-teman. Sini saya ada games, nama gamesnya itu mungkin apa gitu teman-teman. Mungkin lucu ya. Game itu ya. Contohnya itu seperti ini. Saya memberitahu ke teman samping saya, misal ini pulpen. Nah, nanti teman saya tuh bilang ke saya, apa gitu. Nanti saya kasih tahu lagi, ini pulpen. Baru teman saya menjawab, oh pulpen gitu. Nah, baru si teman saya saudari Elizabeth tuh bilang ke saudari Soraya bilang gitu, ini pulpen. Baru saudari Soraya bilang, apa? Elizabeth bilang lagi, apa? Nanya ke saya gitu. Saya kasih tahu lagi, ini pulpen. Baru saudari Elizabeth nyampaikanlah kepada saudari Soraya bahwasanya ini pulpen. Nah, seterusnya saya seperti jadi kayak balik iya, dia bertanya terus gitu. Iya benar. Oke. Bisa teman-teman, mungkin bisa kita coba dulu ya teman-teman. Ini pulpen. Apa? Ini pulpen. Oh, pulpen. Nah, Ini pulpen. Apa? Apa? ini pulpen. Oh, ini pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. Ulang. Enggak
nggak apa-apa ketawa kan apa namanya pun Serius ya. Ini pulpen. Apa? Ini pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? Ah, sih? Ayo semangat. Ya, Apa? ini pulpen. Oh, ini pulpen. Apa? Apa? Sini gini. Saya contohin gini. Dan saya bilang, misalnya saya langsung ke misalnya gini. Saya bilang, ini pulpen. Saudari Elizabeth bilang, apa? Baru saya jelasin lagi, ini pulpen. Baru saudari bilang, oh pulpen. Baru saudari bilang ke saudari, ini pulpen. Baru saudari nanya, apa? Baru nanya lagi ke saya, apa? Gitu. enggak ini masalah bendanya ini di mana pegangannya Di mana dia? Dia ngasih pas si orang yang ngasih tahu bahwasanya ini pulpen gitu. ini Aku enggak udah jangan bilang, pulpen oh, tambah katanya ini pulpen enggak ada gitu Oh, pulpen Pulpen. ini pulpen gila sumpah. Oke, kita ulang ya. Ayo teman-teman. Apanya yang lucu? Berarti kok pulpen terus dia bilang Iya, ini pulpen. Pulpen Oh, baru lagi pulpen lanjut langsung ini. diambil. Ini pulpen, baru lagi apa ini pulpen, ini pulpen, ini pulpen. apa tuh Apa ya? Saya nggak dengar gitu. Seakan-akan kayak nggak dengar. bukan gitu. ini apa enggak gitu Ini apa? Ini pulpen. Apa? Ini pulpen. Oke. Dia kayak blurut gitu loh. ini mungkin tes cepat Ini pulpen. Apa? Ini pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? Apa? Ini pulpen. Oh, pulpen. Oh, pulpen. Salah. Ini Ini pulpen. Tuh ikut ya apa yang aku bilang. Gitu. kau bilang pulpen Gini loh, gini. Tunggu ya, ini ingat ya. Ini pulpen. apa Ini pulpen. pulpen Masuk lagi sih Pak. ini pulpen Apa? apa Ini pulpen. pulpen Ya. Ini apa pulpen lah pulpen ini pulpen pulpen gitu. Ya. pulpen Ya, nggak apa-apa yang Baru bawa kan ambil, temen-temen nggak baru apa-apa. ambil. Ini Baru pulpen. baku. Ini pulpen. Apa? Apa? Nah, Ini berarti ini pulpen. pulpennya bergiliran juga kalau Iya. udah 4:30 loh. Ini pulpen. Apa? Ini pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? Apa? Itu pulpen. Ini pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. apa Apa? Apa? Itu pulpen. Itu pulpen. Ini pulpen. pulpen ini pulpen Apa? Apa? Pulpen loh. Itu pulpen. Itu pulpen. ini pulpen Pulpen. ini pulpen Apa? Apa? apa Itu pulpen. Itu pulpen. Itu pulpen. pulpen Ini pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. Udah kan? Baik, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kita hari ini, saya di sini ada kertas BMB 3, di mana di sini tuh penilaian hasil layanan bimbingan kelompok topik tugas yang sudah kita bahas tadi. Dimohon untuk teman-teman mengisinya, teman-teman. Nah, nanti setelah diisi bisa kembalikan kepada saya. Nah, mungkin sudah selesai, teman-teman. ya sudah Oh iya iya. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, setelah kita melakukan topik tadi, teman-teman, pasti teman-teman punya komitmen untuk diri teman-teman sekalian, ya, teman-teman. Nah,
siapa di sini yang mau memberitahu apa komitmen dia untuk diri dia sendiri setelah kita selesai untuk membahas topik mengenai minat belajar turun pasca pandemi? Baik, silakan untuk saudari. Komitmen saya adalah bahwa pandemi COVID-19 ini tidak akan mematahkan semangat saya untuk meningkatkan minat belajar saya. Baik, terima kasih. Lanjut. Komitmen saya itu adalah bahwa di setiap ada misalnya itu kan seperti kayak bencana gitu kan, itu nggak mempengaruhi minat belajar saya bakal menurun. Terus kalaupun bencana itu terjadi dan mempengaruhi proses pembelajaran, tapi di saat itu saya bisa mencari bagaimana cara belajar saya supaya tidak menurun gitu. Pada intinya berarti komitmen saudari apapun bencananya tidak akan membuat saudari mematahkan semangat minat belajar. Baik. Saudara tadi ada pendapat, silakan. Mungkin komitmen saya untuk depannya mengenai minat belajar menurun pasca pandemi ini dan menjadikan suatu bencana sebagai alasan untuk menurunkan minat belajar, padahal masih banyak metode-metode yang lain untuk kita dapat belajar dari manapun itu agar pembelajaran kita dapat maksimal. Baik, berarti intinya dari komitmen Anda itu jangan jadikan satu alasan untuk maaf salah. Inti dari komitmen Anda itu apa tuh? Baik, terima kasih saudara Michael. Apa ada lagi? Baik, saudari silakan. Mungkin saat walaupun sudah terjadi bencana, walaupun tidak tatap muka mungkin, tapi mungkin saya bisa mengusahakan untuk tidak menurunkan minat belajar saya. Baik, terima kasih saudari Soraya. Tidak punya komitmen. Sudah kan. Baik, terima kasih. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, mungkin waktu kita sudah berakhir sampai di sini teman-teman. Tetapi sebelum saya tutup, saya berharap kepada teman-teman mungkin perwakilan aja nggak apa-apa untuk menyampaikan kesan dan hasil serta ataupun hasil kegiatan dari BKP. Silakan untuk saudari. Kesan saya di sini, saya dapat pembelajaran bahwasannya menurunnya minat belajar dari pasca pandemi ini nggak menurunkan semangat saya, mempengaruhi semangat saya karena masih banyak di luar sana masih membutuhkan pendidikan yang sama seperti. Baik, terima kasih untuk saudari. Teman-teman, apakah kalian bisa memberikan saya saran kapan kita bisa memulai kegiatan BKP lagi? Nah, silakan untuk saudari. Mungkin saran saya ya, kita melanjutkan bimbingan kelompok ini lagi bisa besok mungkin ya, tepatnya pada hari Kamis. Mungkin kita bisa di Fakultas Ilmu Pendidikan aja pukul 1 siang. Baik, terima kasih saudari. Nah, sebelum diakhiri, apakah teman-teman punya pesan ataupun harapan? Baik. Harapan saya untuk kedepannya supaya kita itu lebih tahu mengenai pembelajaran yang metode-metode pembelajaran yang lain agar dapat memaksimalkan pembelajaran meskipun dalam keadaan yang tidak mendukung. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan doa ya teman-teman. Doa di sini saya pimpin secara Muslim, yang untuk non Muslim silakan doa menurut kepercayaan kalian. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami telah selesai melakukan bimbingan kelompok dengan topik minat belajar menurun pasca pandemi. Terima kasih atas kelancaran yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan selesainya kegiatan kami ini, kami telah mengetahui dari faktor menurunnya minat belajar pasca pandemi, dampak serta solusi ataupun cara menyelesaikan masalah menurunnya minat belajar pasca pandemi ini. Ya Allah, bantulah kami untuk menjadikan ilmu ini menjadi membantu setiap orang yang mengalami kesusahan, terutama masalah yang telah kami bahas tadi. Menjadikan kami manusia yang lebih bertanggung jawab. Dan bimbinglah kami ya Allah, jadikanlah ilmu yang telah kami pelajari hari ini menjadi sebuah amal untuk kami dan bermanfaat bagi banyak orang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, mungkin kita bisa nyanyi bareng-bareng ya teman-teman. Aku nanti berapa bait langsung dia yang dapat ya. Andaikan aku di Semalaya jauh Berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri kejar mimpi dan terbang tinggi. tak ada kata tidak, ku pasti bisa dan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Dunia ini tak